saudariku yang dimuliakan Allah, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah melanjutkan zikir pagi dan petang. Dan zikir ini adalah zikir yang sudah kita tahu sangatlah penting untuk kita amalkan setiap pagi dan setiap petang ya, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, karena sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di Allahumma anta rabbi. Sekarang kita masuk di Allahumma inni asbahtu ushiduka. Baik, kita masuk di sebuah doa, dan ini doanya Masya Allah bagus ya. Doanya Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Doa ini teman-teman yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Anas bin Malik adalah seorang sahabi di mana beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tempat magangnya Anas itu di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kecerdasan Ummu Sulaim yang telah menitipkan Anas kecil di waktu kecil untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah hadis yang ada di depan kita, Allahumma inni asbahtu ushiduk. Di sini, Allahumma ya Allah, inni asbahtu ushiduk. Sesungguhnya kata kita ya, kami atau aku di pagi hari ini bersaksi di hadapanmu. Wa ushidu hamalata arsyik, dan juga bersaksi di hadapan para malaikat yang akan menjunjung arsy-Mu ya, yang akan mengangkat arsy-Mu. Kelak nanti teman-teman ya, di alam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya kelak nanti di akhirat kita akan melihat ada beberapa riwayat mengatakan ada 8 ya, dan tidak disebutkan 8 berapanya, apakah 8 atau 80 atau 800 ribu, kita enggak tahu. Yang penting di situ disebutkan angka 8 yang nanti akan membawa arsy-Nya Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kalau kita tahu malaikat saja Allah ciptakan dengan sangat luar biasa, dengan besar ya, memiliki sayap, dimana kalau Rasulullah SAW melihat Jibril itu menampakkan dirinya, maka sayapnya Jibril menutupi langit ya, Masya Allah. Dan ini ada 8 malaikat yang mengangkat arsy-Nya Rahman. Artinya menunjukkan bahwasanya arsy-Nya Allah itu adalah makhluk Allah yang jauh lebih besar daripada malaikat. Subhanallah. Karena yang mengangkat bukan hanya 1 malaikat, tapi 8 malaikat. Dan kata bilangan samania atau 8 tidak diketahui 8 berapanya. Adadnya ini hanya 8 saja, Masya Allah. Wa jami'a khalqik. Dan juga di pagi hari ini aku menyaksikan atau aku bersaksi di hadapan para malaikat dan seluruh makhluk ciptaanmu. Karena kita tahu di dunia ini banyak Allah telah ciptakan makhluknya. Dan semua yang ada di muka bumi, yang ada di langit, semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Annaka antallah. Kita menyebutkan ya, kita mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan malaikat dan di hadapan seluruh makhluk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah satu-satunya, la ilaha illa anta wahdak, yang berhak untuk disembah, la syarikalak, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagimu wahai Rabbku. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan engkau dan Nabi yang telah engkau turunkan ya. Jadi subhanallah, pagi hari kita mengatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, dan juga Nabi kita Muhammad SAW adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang lain, dan ini dibaca 4 kali ya teman-teman. Dalam riwayat lain ada yang 1 kali, ya Allah taala alam bisawab. Kemudian doa yang selanjutnya, Allahumma ma asbahabi min ni'mah au bi ahadim min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr. Kalau sore berarti dibacanya Allahumma ma amsabi min ni'matin au bi ahadim min khalqik. Asbahabinya diganti dengan amsabi. Nah, di sini dalam doa ini kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di pagi hari atau di sore hari. Subhanallah teman-teman, banyak sekali nikmat yang kita lalaikan. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat bisa menelan air putih, itu juga nikmat, subhanallah. Nikmat bisa berkedip, itu juga nikmat, subhanallah. Bisa dibayangkan enggak kalau ada orang ya, Allah takdirkan tidak bisa berkedip matanya, itu bisa masuk ke rumah sakit dan menghabiskan ratusan juta ya, subhanallah. Maka ketika di pagi hari, ketika di sore hari, kita itu ketika baca doa ini ya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khalqik, ya Allah, tiada kenikmatan yang aku dapatkan pada pagi ini atau yang didapatkan oleh salah seorang makhlukmu. Kita itu benar-benar merasakan ya, subhanallah, nikmat Allah itu begitu luar biasa ya. Kita bisa berkedip, kita bisa menggerakkan anggota badan kita, itu subhanallah luar biasa teman-teman. Karena ada banyak hamba-hamba Allah yang diuji dengan stroke. Untuk melangkahkan kaki ke kamar mandi saja untuk mengambil air wudhu atau untuk buang air, itu harus dipapah oleh orang lain. Butuh bantuan orang lain. Maka ketika kita bisa melepas baju, ketika kita bisa menggerakkan tangan kita, ketika kita bisa menggerakkan kaki kita, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengatakan ya, faminka wahdaka la syarikalak. Dan ini semuanya dari Engkau wahai Rabb. Ketika seseorang membaca ini, ketahuilah bahwasanya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kecuali telah melewati 3 rukun. Rukun yang pertama mengakui bahwasanya semua yang dirasakan oleh seorang hamba itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ya, fa minka wahdaka la syarikalak. Semuanya berasal dari Engkau ya, dan tidak ada sekutu bagimu. Subhanallah. Baru kemudian yang kedua, setelah kita mengakui nikmat itu dari Allah datangnya, baru kemudian kita menggunakan lisan kita untuk bersyukur. Dan yang ketiga, menggunakan anggota badan kita untuk hal-hal yang Allah ridhai. Nah, kemudian kita di sini mengatakan falakal hamdu walakas syukur. Alhamd itu adalah pujian ya. Dan di sini dikatakan lakal hamdu walakas syukur, dan kepadamu lah aku memuji. Alhamd dengan lisanku ya, kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kepadamu lah aku bersyukur. Kalau disebut syukur dengan anggota badan, disebutkan 2 ya di sini, alhamd dan asyukur. Berarti ketika kita di sini, coba teman-teman perhatikan ya, ketika kita mengatakan di sini sudah terpenuhi 3 rukun. Fa minka wahdaka la syarikala. Ini adalah bentuk kita mengikrarkan diri, mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Falakal hamd. Ini rukun yang kedua, yaitu kita mengucapkan dengan lisan kita puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah. Walakas syukur. Kita mengatakan kepada Allah bahwasanya syukur dengan anggota badan kita digunakan untuk hal-hal yang Allah ridhai, maka ini telah mencakup, dalam doa ini telah mencakup 3 rukun syukur yang telah dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ya. Jadi dikatakan di sini ada alhamd, ada al-syukur, karena memang berbeda. Alhamd itu lisan, kalau syukur itu masuk ke anggota badan atau al-jawarih. Kemudian setelah 2 doa ini, kita berpindah ke doa yang selanjutnya ya, Masya Allah. Dan doa ini juga bagus teman-teman, meminta al-afiyah, meminta kesehatan ya, subhanallah, keselamatan. Karena ternyata di antara modal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sehat. Dengan sehat kita bisa maksimal dalam beribadah. Dengan sehat kita bisa baca Al-Quran. Dengan sehat kita bisa bersilaturahim kepada karib kerabat kita. Dengan sehat pula kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dan kepada suami kita. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam zikir pagi dan petang. Doanya adalah Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku. Subhanallah. Badan itu kalau sakit ya, maka tidak nyaman. Dan kalau tidak nyaman, maka biasanya nanti dia tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berilah keselamatan pada pendengaranku, kesehatan pada pendengaranku. Subhanallah teman-teman.
Dengan kita diberikan pendengaran yang baik, kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dengan kita diberikan pendengaran yang baik, kita akhirnya bisa berbicara. Karena yang namanya orang tunarungu, ya biasanya dia berbicara dengan bahasa isyarat. Maka subhanallah, pendengaran yang Allah berikan ini teman-teman, jangan sampai kita gunakan dengan mendengar sesuatu yang tidak Allah ridhai. Kita dengar adzan, kita dengar murattal Al-Quran, kita dengar tausiah, kita dengar nasihat yang baik. Karena sesungguhnya pendengaran yang Allah berikan kepada kita hari ini akan kita pertanggungjawabkan masing-masing kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, sehatkanlah penglihatanku. Subhanallah. Ini penglihatan teman-teman adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penglihatan kita bisa melihat anak-anak kita. Dengan penglihatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kita bisa memandang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penglihatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita bisa baca Al-Quran. Subhanallah. Dan kenikmatan membaca Al-Quran ini Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita malu ya terkadang ya kepada orang-orang yang subhanallah Allah sudah cabut ya nikmat penglihatannya, tapi dia berusaha mencoba untuk membaca Al-Quran dengan Al-Quran Braille. Di mana kita yang saat ini diberikan nikmat membaca, nikmat penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang anak ya, saya pernah lihat video itu, dia telah dicabut nikmat melihat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Mu'ad, anak kecil, ditanya oleh Syekh ya Mu'ad, apakah engkau ingin dikembalikan lagi penglihatanmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata dia, ya Syekh, saya tidak berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkanlah Allah tidak memberikan penglihatan kepadaku di dunia, tapi Allah ganti dengan penglihatan hatiku. Subhanallah. Dan ini nanti akan aku jadikan alasan di akhirat nanti ya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas udzur-udzur yang aku telah lakukan di dunia. Allahu Akbar. Mu'ad kecil, dia merasa banyak udzur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah telah mencabut nikmat melihat. Bagaimana dengan kita yang Allah telah berikan nikmat melihat? Mari saya ajak diri saya terlebih dahulu dan teman-teman, jika kita akan melihat sesuatu yang tidak Allah ridhai, kita ingat kembali bahwasanya penglihatan kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita membaca, meminta kepada Allah kesehatan untuk menglihatkan kita, Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Dan kita katakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Engkau. Kembali lagi kita mengikrarkannya. Kemudian kita meminta kepada Allah, selanjutnya doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekufuran dan kefakiran. Ya, ini bergandengan antara kekufuran dan kefakiran. Karena ada sebagian orang yang dia fakir akhirnya terjerumus kepada kekufuran. Ada sebagian orang yang dia fakir akhirnya menjual agamanya, murtad. Kemarin ketika kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi di daerah Tangaran, itu suami diceritakan ya oleh ikhwah di sana, ada yang bercerita di daerah Salatiga, yaitu ada sebagian kampung yang banyak di situ orang-orang yang datang sengaja untuk memberikan dunia kepada orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang fakir. Maka orang-orang yang tadinya muslim, orang-orang yang awalnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan fakiran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, akhirnya menjual agamanya dan berpindah kepada kekufuran. Wala'iyadzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dahsyatnya fitnah fakir ini, kita berlindung kepada Allah dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan kefakiran. Wa'udzubika min adzabil qabr. Nah, ini juga ngeri ya teman-teman. Sesungguhnya yang namanya kubur itu adalah awal pertama persinggahan setelah kita meninggal dunia. Apabila seseorang diberikan nikmat kubur, maka jalan yang selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya apabila seseorang diberikan azab kubur, naudzubillah summa naudzubillah, kita berlindung dari yang namanya azab kubur. Karena ini pertanda jalan di depannya semakin sulit. Maka kita benar-benar nih ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma
Inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku benar-benar nih berlindung, meminta kepada Engkau jauhkan sejauh-jauhnya dari yang namanya azab kubur. Karena yang namanya azab kubur itu pedih siksanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semuanya beserta keluarga besar kita diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kita kelak berada di kubur, yang mana kita tahu kubur itu adalah sebuah tempat yang sangat sempit, yang gelap. Allah akan jadikan terang seterang-terangnya ya, sebagai taman dari taman surganya kalau dia taat kepada Allah ketika di dunia. Tapi kalau bermaksiat kepada Allah, senantiasa melakukan dosa-dosa besar, maka tunggulah azab kubur yang akan didapatkannya. Dilanjutkan dengan la ilaha illa anta, ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar selain Engkau. Masya Allah, ya, ini doanya bagus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan baik badan kita, baik penglihatan kita, baik pendengaran kita, ataupun kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari yang namanya azab kubur, kefakiran dan kekufuran. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dibaca 3 kali ya. Salasa marrat itu artinya adalah 3 kali, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Lanjut ya. Di sini ada zikir ya, zikir yang subhanallah. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an ya. Rasulullah SAW telah menyebutkan barang siapa yang membacanya ketika pagi atau sore hari sebanyak 7 kali ya teman-teman, maka Allah akan cukupkan baginya terhadap apa yang diinginkannya, baik itu dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Subhanallah. Baca zikir ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh tadabbur. Barang siapa yang ingin dicukupkan harinya oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin dicukupkan malamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup membaca zikir ini ya, beserta ikhtiar ya, ambil sebab. Zikirnya apa? Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Ya, nanti teman-teman sambil diam, sambil berzikir ya, subhanallah, indah rasanya. Teman-teman baca lagi, hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah. Alaihi tawakkaltu, kepadamulah wahai Rabbku aku bertawakal. Subhanallah teman-teman, kalau kita sudah bertawakal sebenar-benarnya, maka tidak ada lagi yang namanya rasanya sedih, tidak ada lagi yang namanya rasanya gundah gulana di pagi hari, karena kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana burung, dia keluar di pagi hari mengambil sebab ya, mencari rezeki, maka dia kembali dalam keadaan kenyang. Kata Rasulullah SAW, bertawakallah seperti tawakalnya burung. Artinya dia bukan hanya diam di rumah, hanya berzikir, hanya membaca Al-Quran, tapi ambil sebab. Ya, seorang laki-laki boleh keluar rumah untuk mencari nafkah. Ya, disertai di awal hari dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Allah lah Rabb ya, yang memiliki arsy-nya Allah itu al-azim, yang maha agung. Kita sudah tahu bahwasanya arsy-nya Allah akan diangkat oleh 8 malaikat. Subhanallah. Ini dibaca 7 kali, maka Allah akan berikan kecukupan ya, baik di pagi harinya maupun di malam harinya. Baik, kemudian setelah itu ada doa, ini juga tak kalah penting teman-teman. Kita meminta al-afiyah, yang meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan ya, penjagaannya. Ada yang mengatakan al-afiyah di sini itu maknanya adalah umum ya, segala keselamatan yang kita pinta. Ada yang mengatakan al-afiyah di sini yang dimaksudkan adalah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, benar-benar setiap detik, setiap saat kita itu minta keselamatan dari Allah. Maka doa yang Rasulullah SAW ajarkan adalah Allahumma ya Allah, inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Lihat, aku memohon kepadamu al-afiyah. Al-afiyah tadi maknanya kalau umum adalah keselamatan. Keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Al-af itu adalah ampunan. Dan al-af adalah sesuatu yang lebih tinggi dari al-maghfirah. Kalau al-maghfirah
kita itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Allah, kemarin saya telah melakukan maksiat. Kemarin saya telah melakukan ini dan itu. Itu kita sebutkan, kita akui dulu dosa-dosa kita, baru Allah ampuni. Tapi yang namanya al-afu itu derajatnya lebih tinggi daripada al-maghfirah. Kita belum menyebutkan kesalahan-kesalahan kita saja, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Ini yang disebut dengan al-af. Maka kalau Ramadan ya, kita doa diperbanyak, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan di pagi hari juga kita bisa doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, al-af, yang mana derajatnya lebih tinggi dari al-maghfirah, agar Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan al-afiyah yaitu keselamatan. Ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah teman-teman, di akhirat apalagi ya, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita harapkan. Keselamatan ketika kita meniti sirat, yang mana sirat itu adalah jembatan yang sangat tajam ya, setajam pedang atau setajam rambut yang kecil ya. Di bawahnya ada neraka. Maka kita minta keselamatan. Keselamatan ketika berdiri di hadapan Allah ya. Kita minta agar Allah memberikan kitab kita dengan tangan kanan kita, catatan-catatan amal baik kita dengan tangan kita. Kita minta keselamatan agar dimasukkan ke dalam surganya. Ini keselamatan-keselamatan akhirat. Keselamatan-keselamatan dunia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya. Kita minta kepada Allah keselamatan dalam agama. Subhanallah. Musibah apapun di dunia ini, teman-teman, apapun, sebesar apapun, kalau masih masalahnya dunia, itu kecil dibandingkan dengan musibah yang menimpa seseorang dalam agamanya. Maka tidak ada seharusnya kesedihan bagi seorang muslim. Ketika ditimpa musibah, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Yang paling ngeri itu kalau ditimpa dalam musibah agamanya, Allah cabut lagi nikmat iman, nikmat Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita memohon kepada Allah as-sabat ya akhwat. Memohon ketetapan kepada Allah dengan doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena yang namanya musibah kalau sudah masuk ke dalam agama seseorang, ya fitnah, itu akan merusak segalanya. Kita meminta benar-benar kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, dalam agamaku, wa dunya, dan dalam urusan dunia. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya wa ahli, dan kita meminta kepada Allah keselamatan keluarga, ya, keselamatan keluargaku, keselamatan anak-anak, keselamatan pasangan kita, yaitu adalah keluarga, keselamatan karib kerabat kita, wa mali, dan keselamatan harta. Subhanallah, karena yang namanya harta itu, teman-teman, bisa diselamatkan oleh Allah kalau untuk atau dikeluarkan dalam hal-hal yang Allah ridhai. Sebaliknya, dia akan mendapatkan keburukan dari harta manakala harta ini menjadi fitnah baginya. Tidak digunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta ini akan menjadi fitnah. Kita minta kepada Allah agar Allah selamatkan harta kita dengan hal-hal yang baik. Ya, kita keluarkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari yang namanya keburukan dari harta dunia, ya. Dan harta yang terbaik adalah ketika Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang salih, karena dia tahu dikeluarkan ya di tempat yang mana, dan ia tahu bahwasanya harta ini tidak dikeluarkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma astur aurati. Ya Allah, aku memohon ustur. Ustur itu tutupilah. Ustur aurati, ya Allah, tutupilah auratku. Subhanallah teman-teman, kita itu ketika meminta ditutupi aurat kita, itu benar-benar meminta kepada Allah agar Allah jaga aurat kita. Kita masih ingat sosok wanita hitam yang dulu Allah uji dengan epilepsi, ya, ketika ia sakit, ya, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, minta untuk didoakan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kamu memiliki pilihan. Pilihanmu apakah aku doakan agar engkau sembuh nih, atau engkau bersabar, maka balasan yang akan engkau dapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita hitam ini apa katakan kepada Rasulullah? Wanita hitam ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin didoakan oleh engkau agar aku bisa bersabar. Kelak aku akan dapatkan janji Allah, yaitu surganya. Tapi saya minta kepada engkau ya Rasulullah untuk doakan aku. Apa pinta wanita ini, teman-teman? Apa pinta wanita yang masih berjalan di muka bumi
tapi sudah termasuk dalam penghuni-penghuni surganya. Kata wanita ini, ya Rasulullah, doakan aku agar kalau misalnya penyakit epilepsiku itu datang, maka Allah jaga auratku, Allah tutupi auratku. Subhanallah teman-teman, rasanya pilu ya. Kita yang diberikan kesehatan oleh Allah tidak bisa jaga aurat kita. Sedangkan si wanita ini yang dia kalau sakit, dan sakit, orang sakit kalau sakit epilepsi itu kan biasanya kejang-kejang ya. Dan itu kan di bawah tidak sadar gitu ya. Dia pun minta agar Allah tuh tutupi aibnya, tutupi auratnya. Maka kita benar-benar minta kepada Allah agar Allah jaga aurat kita. Ya subhanallah. Dan yang menjaga aurat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amin rawati. Wa amin rawati, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan rasa aman. Amin itu adalah rasa aman. Ya, rasa aman. Dan subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa aman ini adalah sesuatu nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Gunakanlah nikmat rasa aman ini dengan baik sebelum Allah cabut rasa aman dari dalam diri kita dan negara kita. Saya pernah berceritakan kepada teman-teman, ada anak kecil orang Yaman di sini di Yogyakarta, dia bercerita kepada kawan-kawannya. Saya dengar sendiri. Kata dia, waktu datang kawan-kawan sebayanya, dia bilang ke kawan-kawannya, kalian tuh di Indonesia tuh nikmat, ya, nikmat, masih ada rasa aman. Kami tuh di sana, kata dia ya, lagi belajar tiba-tiba datang rudal, bubar. Ya, kita itu kalau tidur, kita itu bangun dari tidur tuh dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak lagi aman, dalam keadaan kalau mau pergi kemana, ya, dan mau pergi ke satu kota ke kota lainnya, itu di depan di mana-mana banyak yang memakai senjata, dan itu nikmat aman yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita bersyukur teman-teman. Bersyukur dengan nikmat aman yang Allah berikan kepada kita di negara Indonesia yang tercinta ini. Gunakan dengan baik. Gunakan untuk bertolabul ilm. Gunakan untuk menuntut ilmu. Gunakan untuk belajar agama kita. Karena kalau nikmat aman sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah tidak bisa lagi yang namanya menuntut ilmu. Kenapa saya sering mengatakan ayo belajar agama, ayo belajar agama? Karena yang namanya ibadah kalau pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus dilandasi dengan agama. Jangan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu agama. Jangan bermalas-malasan menggunakan waktu kita hanya untuk menonton drama-drama Korea yang gak ada habisnya. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk benar-benar mencari hal-hal yang Allah ridhai. Kemudian di sini Allahumma hfadni min baini yadayya. Ini kita minta nih kepada Allah penjagaan dari 6 penjuru ya. Dari 6 penjuru. Yang pertama adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dari arah mimbaini yadaya, dari arah depanku. Kemudian kita minta kepada Allah agar dijaga dari arah wa min khalfi, dari arah belakang. Khalfi itu warai, sama ya. Bahasanya ada kata warai. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa an yamini. Kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kanan, ya, dari kanan kita. Kemudian kita minta kepada Allah yang keempat wa an shimali. Apa shimali? Dari arah kiri, ya, dari arah kiri kita minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima wa min fauqi, dan minta kepada Allah agar dijaga dari atas. Fauqi itu atas. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi wa'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan kita berlindung kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah agar tidak menimpakan bencana dari arah bawahku. Lihat teman-teman, kita lihat ya, kalau misalnya gempa bumi, itu subhanallah bumi bergoncang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bumi bergoncang dari bawah kita, itu luar biasa. Orang-orang itu yang tadinya ada rasa aman menjadi kalang kabut. Teman-teman yang di Yogyakarta masih bisa merasakan goncangan bumi ya, gempa bumi di tahun 2006 ya. Sangat luar biasa. Maka kita minta kepada Allah dari bencana-bencana yang menimpa kita, baik dari bawah kita, atas kita, samping kita, kanan kita, kiri kita ya, depan kita, belakang kita. Subhanallah teman-teman, kita itu sebenarnya hidup di dunia itu tidak bisa aman dari yang namanya godaan setan. Dari namanya godaan syaitonirrajim, karena yang namanya setan itu mengganggu dari berbagai mata angin, ya, termasuk dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan kita, dari kiri kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan, dari musibah-musibah yang menimpa kita. Baik, dan ini teman-teman dibaca dengan penuh kehusyuan ya, agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari godaan-godaan syaitan. Kemudian setelah itu kita baca doa lagi, doanya Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Nah, ini teman-teman doa yang bagus juga ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini, doa ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma, ya Allah, alimal ghaibi wasyahada. Wahai Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa taala, Engkau yang Maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata, perkara yang tidak tampak. Ya, ghaib itu adalah perkara yang tidak tampak di mata kita, karena yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib, yang tidak tampak, yang tersembunyi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyahada, asyhada itu adalah perkara-perkara yang nampak, yang kita bisa melihatnya, ya kita bisa menyaksikannya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua perkara ini, perkara yang ghaib atau perkara yang tampak ya. Asyhada, perkara yang tampak. Fatiras samawati wal ard. Wahai Rabbku, Engkau adalah yang menciptakan langit dan bumi. Rabb yang menciptakan langit dan bumi ini termasuk dalam tauhid rububiyah. Kita mengikrarkan diri kita, mengakui bahwasannya yang menciptakan bumi dan langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabba kulli syai'in wa malikah. Rabb segala sesuatu dan yang menguasainya. Subhanallah. Tidak ada yang bisa menguasai di muka bumi ini atau di langit pun, ya di langit sekalipun, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Mulk, Allah itu adalah raja yang menguasai segala kerajaan. Asyhadu an la ilaha illa ant. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min syarri nafsi. Kita memohon berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Karena kita tahu ya teman-teman, sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. La ammaratum bisu. Jadi condong kepada syahwat, condong kepada syubhat. Itu jiwa-jiwa manusia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari jiwa-jiwa yang buruk. Dan Rasulullah SAW pernah ya mengajak kita semuanya untuk memiliki jiwa yang mutmainnah ya. Jiwa yang condong kepada mutmainnah, kepada ketenangan ya, dengan kebaikan yang kita condong kepadanya. Maka benar-benar kita minta kepada Allah agar kita dicondongkan kepada nafsu-nafsu yang baik. Subhanallah teman-teman. Coba teman-teman rasakan deh, ketika kita ada sesuatu gitu ya, ketika kita itu dihadapkan ya oleh dua pilihan, maka biasanya hati kita itu berperang ya. Hati kita itu akan bilang begini, ya Allah, saya tuh sebenarnya pengen begini, tapi itu rasanya sulit. Yang ini lebih mudah, tapi ini juga ya Allah, ini tahu saya ini dosa. Itu selalu begitu ya. Kadang-kadang ada rasa bergejolak dalam hati. Maka kita minta kepada Allah benar-benar, ya Allah, condongkanlah aku dalam kebaikan-kebaikan. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Allahumma a'ini, ya Allah, tolonglah hamba agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari nafsu yang mencondongkan kita kepada keburukan. Maka ini benar-benar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari yang namanya min syarri nafsi, dari yang namanya kejahatan-kejahatan nafsu kita. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Nah, ini juga minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan serta bala tentaranya ya. Karena namanya syaitonir rajim, itu ada bala tentara ya, punya tentara-tentara yang mana biasanya mereka itu kalau sudah mengatakan untuk mengganggu anak Bani Adam, semuanya berangkat ya, semuanya akan mengganggu. Dan kita minta kepada Allah agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari kejahatan syaitan beserta bala tentaranya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajrahu ila muslim. Lihat, dan kita memohon kepada Allah agar kita itu dijauhkan dari yang namanya su. Su itu keburukan teman-teman. Keburukan atau menularkannya kepada seorang muslim. Maka dari itu kan ada yang namanya jenis manusia yang hobinya itu ngompor-ngompori keburukan. Ada jenis manusia yang hobinya itu ngompor-ngompori manusia untuk bermaksiat, untuk melakukan kejahatan kepada manusia lainnya. Ini sebenarnya setan dari jenis manusia. Tapi pastinya kita nggak akan bilang kepada manusia ini, kamu setan dah ya. Tapi memang ada jenis manusia yang kalau melakukan keburukan dia itu nggak mau sendirian, dia ajak kawannya.
Dia bilang, ngapain kamu ngaji? Ngapain kamu berbuat baik kepada si fulana, sedangkan si fulana itu tidak pernah berbuat baik kepadamu? Itu godaan-godaan dari syaitan. Jangan ikut. Dan hati-hati teman-teman dengan teman-teman yang buruk, dan hati-hati dengan sahabat-sahabat yang buruk, karena perilaku-perilaku mereka dari sebuah keburukan akan menular kepada kita. Cari kawan-kawan, sahabat-sahabat yang baik, yang senantiasa menularkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Hati-hati dengan sahabat-sahabat yang senantiasa menjadi kompor. Ini hati-hati. Kalau teman-teman tahu ya, lihat ada seorang fulana, dia tuh hobinya ngompor-ngomporin manusia, tapi dengan keburukan, seperti istrinya Abu Lahab, ya, seperti Ummu Jamil. Itu kan perempuan, hobinya kan ngompor-ngomporin, jadi kompor suaminya, jadi kompor wanita-wanita lain di masa jahiliyah. Itu kan kompor. Maka kalau tahu kita ada wanita-wanita jenis seperti ini nih, nonggoku kalau sore itu dia hobinya ngobrol, tapi ngobrolnya tuh ngobrol untuk agar orang lain ikut membenci si fulan, ya misalnya. Maka kita jauhi-jauhi, nggak ada manfaatnya kita tuh berteman dengan wanita yang demikian. Malah justru merusak hati kita, merusak hidup kita. Yang awalnya kita itu tentrem, loh jinaweh, yang awalnya kita itu tenang hati kita, setelah bergaul dengannya ternyata dia jadi kompor dalam hal-hal keburukan. Maka lebih baik kita jauhi dan kita doakan, ya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu, setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dijauhkan dari keburukan, maka setelahnya ada zikir yang bagus. Ini zikirnya, ya, dibaca. Zikir ini yang meriwayatkan adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali, kata Rasulullah SAW, maka ia tidak akan diganggu oleh sesuatu pun. Lihat, kalau kita daripada kita nyewa bodyguard, satpam ya, untuk menjaga kita agar tidak diganggu oleh sesuatu pun, kita baca doa ini. Baca di pagi hari 3 kali, di petang hari 3 kali. Gampang doanya ya. Bismillahilladzi la yadurru. Dengan nama Allah yang apabila kita sebut namanya, maka tidak ada sesuatu pun, la yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun, baik itu yang berada di langit, ya, fil ardi wala fis sama, ataupun yang ada di bumi, bisa memberikan bahaya, bisa memberikan madharah. Enggak ada. Karena yang namanya bahaya itu tidak bisa terjadi sendirinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallah teman-teman, ketika kita baca doa ini ya, kita tuh benar-benar fokus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang namanya gangguan, agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya bahaya, ya. Doa ini mudah diucapkan, tapi harus butuh keistiqomahan. Tidak terlalu panjang zikirnya, hanya butuh kita istiqomah saja. Istiqomah, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Karena manfaatnya untuk kita semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Baik, kemudian ada doa yang tak kalah penting, bukan doa sebenarnya, ini ikrar, ya, ikrar yang kita baca di pagi hari, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lihat teman-teman, kalau kita baca doa ini ya, subhanallah, baca saja kita di waktu pagi 3 kali, di waktu petang 3 kali, maka barang siapa yang dia baca doa ini, yang baca raditu billahi rabba, maka Allah Azza wa Jalla meridhoinya pada hari kiamat, ya, subhanallah. Dan ketika baca kita doa ini teman-teman, ya, atau kita baca ikrar ini, kita menghayati raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridho engkau sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Dibaca 3 kali, pendek ya, pendek ikrarnya, tapi manfaatnya subhanallah luar biasa. Karena maknanya ketika kita mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb kita, berarti kita mengakui tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan bahwasanya wabil islami dina, Islam adalah agamaku, ya, ridho, maka artinya kita berusaha mencari jalan yang Allah telah jadikan ya di dalam Islam. Kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wabi Muhammadin nabiyya, kita juga minta kepada Allah, kita berikrar kepada Allah agar Allah jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai Nabi kita. Ya, subhanallah. Dan pertanyaan-pertanyaan ini yang kelak nanti akan kita dapatkan di kubur, teman-teman. Maka istiqomahkanlah kita baca doa atau baca ikrar raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya 3 kali, baik pagi maupun
petang. Baik, kemudian ada doa juga bagus ya. Doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Subhanallah. Ini kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Hayyu, zat yang maha hidup. Karena tidak ada yang maha hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia ini akan mati, ya tidak akan hidup, ya semuanya akan fana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Subhanallah. Dengan kebaikan Allah, Allah itu tidak tidur. Allah tuh tidak ngantuk. Allah tuh mengurusi makhluk-makhluknya. Subhanallah. Birahmatika astaghits. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya astaghits, ya. Kita minta kepada Allah pertolongan. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Karena yang namanya pertolongan Allah itu kita butuhkan setiap detik. Kita tidak bisa baca alhamdulillah, baca subhanallah kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Maka kita luruskan, kita pinta kepada Allah dengan mengatakan ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Ini ya teman-teman. Kalau hari ini ada teman-teman yang punya masalah, masalahnya tuh ruwet mungkin ya. Sebenarnya masalah tuh nggak ada yang ruwet teman-teman. Karena yang namanya masalah itu yang memberikan Allah, yang memberikan solusi juga Allah. Nah ini nih yang teman-teman perlu baca kalau pengen masalahnya itu diperbaiki oleh Allah. Ya, bacanya apa? Aslih li sya'ni kullah. Wahai Rabbku, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Dan jangan engkau serahkan urusan itu barang sekejap pun tanpa pertolonganmu. Subhanallah, orang-orang yang gemar membaca doa ini, Allah akan berikan solusi-solusi dari arah yang tak terduga. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun masalah, maka ada Allah yang akan memberikan solusi. Minta kepada Allah, baca doanya, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan sampai kita pengen dibebaskan dari masalah-masalah, ya dimudahkan solusinya, tapi kita nggak pernah baca doa. Nggak pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang telah memberikan kita masalah dan Allah juga yang berikan kepada kita solusi. Baik, kemudian ada doa ya yang dibaca di pagi hari. Apa doanya? Atau di sore hari, doanya asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Kami memasuki waktu pagi wahai Rabbku dengan segala kerajaan milik Engkau. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Aku memohon kepada Engkau wahai Rabbku kebaikan pada hari ini. Fathahu, pembukanya, wa nasrahu, pertolongannya, wa nurah, cahayanya, wa barakatah, keberkahannya, wa huda, dan petunjuknya. Ini nih teman-teman, hal-hal yang disebutkan di sini, baik itu pembukaannya, baik itu pertolongan dari Allah, baik itu keberkahan dari Allah, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu petunjuk, karena kita itu hidup di dunia ini tidak akan bisa kita berjalan kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita minta kepada Allah petunjuk agar kita tidak tersesat ketika berjalan di muka bumi ini. Wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan pada hari ini dan kejahatan pada hari setelahnya. Ini benar-benar doa ini kita pinta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sore bagaimana bacanya? Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Hanya ini yang diganti. Nanti Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumnya sama. Hanya diganti yang asbahna jadi amsayna, wa asbahal mulku jadi wa amsal mulku. Ya, ini saja doanya. Kemudian ada lagi doa yang kita baca di pagi hari, zikir pagi maupun sore ya, dengan doa Allahumma inni as'aluka khaira hadhil laila fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakatah wa huda. Ini kalau baca di malam hari, jadi diganti fathahu jadi fathaha karena laila. Baik, kemudian doa dzikir ya asbahna ala fitratil Islam. Ini juga Masya Allah bagus teman-teman. Jadi kita di pagi hari ini berada dalam fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kalimat ikhlas. Maksudnya seperti apa? Jadi kita di pagi hari minta kepada Allah agar kita ditetapkan dalam nikmat Islam, nikmat iman.
Wa kalimatil ikhlas itu kita adalah bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang dimaksud dengan kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicondongkan ya kepada agama Nabi Ibrahim ya. Karena Nabi Ibrahim itu sesungguhnya mengajarkan kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kepada agama hanifan muslimah, agama yang lurus ya. Wa ma kana minal musyrikin. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian baca subhanallah bihamdihi ini 100 kali teman-teman ya. Teman-teman baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Kalau di sini ada bilangan Rasulullah SAW menyuruh kita 100 kali, maka boleh baca 100 kali. Kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya tidak baca 100 kali karena belum ada waktu misalnya ya, karena terburu-buru nggak apa-apa, baca semampunya. Ya, baca semampunya. Kemudian setelahnya ada zikir juga ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dibaca 10 kali, teman-teman. Bisa juga dibaca 1 kali. Ya, insyaallah sudah kita bahas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya di awal-awal. Dan subhanallah, barang siapa yang mengucapkannya di waktu pagi ini baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau di sore hari, maka subhanallah nilainya Allah akan berikan kita itu sama membebaskan budak ya, 10 budak. Subhanallah. Dan namanya membebaskan budak itu adalah sesuatu yang mahal ya. Zaman dulu itu sesuatu yang sangat-sangat mahal. Maka baca doa ini ya, kita akan diberikan manfaat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini juga hampir sama ya. Kita boleh baca mi'a marra idza asbaha 100 kali ketika pagi. Kemudian baca subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati 3 kali. Teman-teman masih ingat dengan kisah ibunda kita Juwairiyah? Ketika ibunda kita Juwairiyah berada di tempat salat beliau dan ketika itu Rasulullah SAW pergi ya ke masjid, kembali lagi ke masjid, dari masjid kembali, maka kata Rasulullah SAW, ya wahai istriku Juwairiyah, maukah aku ajarkan suatu zikir yang itu lebih baik daripada waktunya ya, lebih baik daripada aku pergi ya dari tempatmu tadi sampai aku kembali. Maka diajarkanlah zikir ini kepada ibunda kita Juwairiyah ya. Juwairiyah bin Al-Haris bin Ad-Dirar Al-Khuza'iyah. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi, ya Allah yang maha suci ya, wa bihamdihi, dan segala pujian milik engkau, adada khalqihi, sebanyak makhluk yang telah engkau ciptakan, wa ridha nafsihi, dan keridhaan hanya dari engkau, wa zinata arsyihi, yang memberatkan timbangan ya, yang kelak seberat timbangan arsy, wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali teman-teman, maka kita akan dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini jangan ditinggal ya teman-teman, karena subhanallah ketika baca doa ini, kata Syekh Abdul Razak, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita minta ilmu yang bermanfaat, kita minta rizki yang baik, dan kita minta amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini, kemudian baca istighfar 100 kali, astagfirullah wa atubu ilaik. Dan kalau sore hari kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Subhanallah, barang siapa yang dia baca 3 kali zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binatang yang berbisa ya, seperti kalajengking, itu tidak akan bisa membahayakan dirinya pada malam hari. Karena kita tahu yang namanya malam itu banyak ya binatang-binatang yang keluar dari lubangnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari sengatan-sengatan binatang. Baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baru setelah itu baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali.